Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Kali ini kita akan membahas tentang skema penipuan keuangan skema Ponzi, agar kita bisa belajar dan tidak terjebak dalam skema Ponzi di masa depan. Skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Skema ini pertama kali dicetuskan oleh Charles Ponzi dari Italia yang kemudian menjadi terkenal pada tahun 1920. Penting untuk diingat bahwa skema Ponzi dan investasi bodong dapat terjadi di berbagai sektor dan tingkat skala yang berbeda-beda. Oleh karena itu, investor kita perlu meningkatkan kewaspadaan, mawas diri, melakukan penelitian menyeluruh, dan berhati-hati terhadap tawaran investasi yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. OJK, Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia, dan Badan Pengawas Keuangan lainnya berperan penting dalam mengawasi dan memberikan peringatan terhadap potensi skema investasi ilegal ini. Dan tentu kita perlu mawas diri, membekali diri lebih baik lagi agar tidak terkena penipuan ini. Indonesia juga pernah mengalami beberapa kasus skema Ponzi yang menciptakan kerugian finansial bagi para investornya. Beberapa kasus skema Ponzi yang terkenal di Indonesia antara lain investasi bodong First Travel tahun 2018 dengan modus operasi First Travel menawarkan paket umroh dengan imbal hasil yang tinggi. Mereka membayar pengembalian kepada investor lama menggunakan dana dari investor baru. Dampaknya ribuan orang menjadi korban dan kerugian mencapai miliaran rupiah. Kemudian kasus kedua adalah Koperasi Langit Biru. Modus operasinya adalah koperasi ini menawarkan program penggandaan uang dengan janji imbal hasil yang tinggi. Uang dari anggota baru digunakan diputar membayar anggota lama. Dampaknya ribuan anggota mengalami kerugian finansial yang hebat. Oleh karenanya, belajar dari kasus-kasus ini, mari kita belajar lebih dalam lagi tentang penipuan keuangan ini agar tidak terjebak. Skema Ponzi dinamai dari seorang penipu Italia bernama Charles Ponzi yang mengguncang dunia keuangan Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Berikut adalah sejarah singkat skema Ponzi dan peran utama Charles Ponzi dalam mengembangkan model ini. Latar belakang Charles Ponzi pertama adalah imigran Italia. Charles Ponzi lahir pada tahun 1882 di Italia dan kemudian bermigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1903. Kemudian dengan pengalaman perbankan sebelum terlibat dalam skema Ponzi ini bekerja dalam berbagai pekerjaan dan memiliki sedikit pengalaman di dunia perbankan. Kemudian penciptaan skema Ponzi. Ide awal pada tahun 1919, Ponzi mendapatkan ide untuk memanfaatkan perbedaan nilai mata uang dan perangkat pos pengembaliannya yang telah digunakan sebelumnya oleh bisnis saham selundupan. Kedua, investasi di mata uang asing. Ponzi mengklaim bahwa ia bisa mendapatkan keuntungan besar dengan membeli kupon pos internasional di luar negeri dengan harga diskon, menukarnya di Amerika Serikat dengan nilai nominal dan mengumpulkan keuntungan. Ketiga, janji pengembalian yang tinggi. Ponzi menjanjikan investor pengembalian investasi yang sangat tinggi mencapai lebih dari 50% dalam 45 hari atau 100% dalam 90 hari. Skema ini mendapatkan popularitas karena memberikan pengembalian yang cepat kepada investor. Kemudian runtuhnya skema Ponzi. Yang pertama adalah pertumbuhan yang cepat. Ponzi berhasil menarik banyak investor baru karena janji pengembalian investasi yang tinggi. Kedua, ketidakberlanjutan. Skema Ponzi pada dasarnya tidak berkelanjutan. Uang dari investor baru digunakan untuk membayar investor yang lebih lama, begitu terus berputar-putar. Ketiga, pengungkapan. Pada Agustus 1920, The Boston Post mempublikasikan artikel investigasinya yang mengungkapkan kecurangan dalam operasi Ponzi ini. Kemudian dia ditangkap dan diadili. Ponzi ditangkap pada Agustus 1920 dan diadili atas tuduhan penipuan dan pelanggaran keamanan. Pada tahun 1920, ia dihukum penjara dan kemudian diusir dari Amerika Serikat. Mari kita simak lebih dalam lagi tentang skema Ponzi. Skema Ponzi adalah jenis penipuan investasi yang melibatkan pembayaran kepada investor dari uang yang diinvestasikan oleh investor lain, bukan dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan operasi bisnis yang sah. Skema ini dinamai dari Charles Ponzi, seorang penipu yang terkenal pada awal abad ke-20. Berikut adalah beberapa ciri utama dari skema Ponzi. Pertama, janji pengembalian investasi yang tidak masuk akal. Skema Ponzi menawarkan tingkat pengembalian investasi yang sangat tinggi dan seringkali tidak masuk akal. Hal ini digunakan untuk menarik minat investor agar
menaruh lebih banyak uang lagi ke dalam skema ini. Kedua, pembayaran kepada investor yang lama dengan uang investor yang baru. Uang yang diterima dari investor baru digunakan untuk membayar pengembalian investasi kepada investor yang lebih lama, sehingga skema ini bersifat piramida dan bergantung pada terus masuknya investor baru pada kelangsungan investasi ini. Ketiga, kurangnya investasi yang nyata atau produk proyek. Skema Ponzi biasanya tidak memiliki bisnis atau proyek yang sah untuk menghasilkan keuntungan uang. Uang yang diinvestasikan oleh para peserta lebih banyak digunakan untuk membayar investor yang sudah ada, begitu terus. Kemudian, keempat, ketidaktransparan dan ketidakkonsisten. Skema Ponzi seringkali tidak memberikan informasi yang jelas atau konsisten tentang cara uang diinvestasikan atau bagaimana keuntungan perusahaan dihasilkan. Kemudian, reputasi dan tekanan grup. Skema ini dapat bertahan dengan memanfaatkan reputasi positif di antara kelompok tertentu atau komunitas. Peserta dalam skema ini mungkin diberi tekanan oleh sesama peserta untuk tetap berinvestasi lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Keenam, ketidakberlanjutan. Skema Ponzi tidak dapat berlanjut tanpa adanya aliran terus-menerus dari investor baru. Ketika aliran uang baru berhenti atau tidak ada peserta baru, skema ini akan runtuh dan investor terakhir mungkin akan kehilangan uangnya. Menjadi investor harus selalu berhati-hati dan melakukan due diligence yang cermat sebelum berinvestasi. Jika sesuatu investasi menawarkan pengembalian yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, atau jika struktur investasi terasa tidak jelas, tidak diawasi OJK, itu bisa menjadi tanda peringatan untuk menghindari investasi tersebut. Jika kita mencurigai adanya skema Ponzi, segera hubungi otoritas keuangan atau badan yang berwenang menangani hal ini. Kesimpulan, menghindari skema Ponzi dan investasi yang meragukan memerlukan kewaspadaan dan pemahaman terhadap beberapa prinsip investasi yang sehat. Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menghindari terjebak dalam skema Ponzi. Pertama, lakukan penelitian, due diligence. Selalu lakukan penelitian menyeluruh sebelum melakukan investasi. Periksa dengan cermat latar belakang perusahaan atau individu yang menawarkan investasi. Periksa lisensi, reputasi, dan catatan mereka di industri keuangan. Kedua, pahami cara kerja investasi. Ketahui dengan jelas bagaimana investasi tersebut menghasilkan keuntungan. Pertimbangkan apakah cara kerjanya masuk akal dan dapat dijelaskan dengan transparan dan dengan data. Ketiga, waspadai janji pengembalian investasi yang tidak masuk akal. Jika suara terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin memang begitu. Janji pengembalian investasi yang sangat tinggi dan tidak realistis dapat menjadi indikator potensi skema Ponzi. Keempat, perhatikan struktur pengembalian investasi. Skema Ponzi seringkali menawarkan pengembalian yang sangat cepat atau memberikan imbal hasil yang konsisten tanpa memandang kondisi pasar atau resiko global. Kemudian kelima, verifikasi kredensial dan lisensi. Pastikan bahwa perusahaan atau individu yang menawarkan investasi kepada kita memiliki lisensi yang valid dari Badan Regulasi Keuangan yang terkait. Lisensi tersebut dapat memberikan tanda bahwa mereka beroperasi secara legal dan diawasi oleh OJK dan jasa keuangan lainnya. Keenam, waspadai tekanan grup. Jika ada tekanan dari sesama peserta untuk terus berinvestasi atau mempertahankan investasi, hal ini bisa menjadi pertanda pertama bahwa skema tersebut tidak stabil atau menjadi patut dicurigai. Ketujuh, pahami resiko dan kekurangan. Investasi selalu melibatkan risiko, dan keuntungan tinggi seringkali disertai dengan risiko tinggi pula. Pastikan bahwa kita memahami risiko yang terlibat dan siap untuk menerimanya. Kedelapan, berhati-hatilah terhadap kesempatan investasi tanpa risiko. Tidak ada investasi yang benar-benar tanpa risiko. Jika sesuatu investasi dijanjikan tanpa risiko, itu mungkin terlalu baik untuk menjadi kenyataan, dan ini indikasi dari awal skema Ponzi. Kesembilan, hindari investasi yang memaksa keputusan cepat. Skema Ponzi seringkali mencoba membuat orang membuat keputusan tanpa pertimbangan yang matang. Hindarilah investasi yang memaksa kita untuk membuat keputusan cepat tanpa memberikan cukup waktu untuk pertimbangan. 10. Gunakan penyedia layanan keuangan yang terpercaya. Jika kita membutuhkan bantuan dari penyedia layanan keuangan investasi, pastikan mereka memiliki reputasi yang baik dan diatur oleh otoritas keuangan yang sah, agar kita tidak tertipu.
Mengingat prinsip-prinsip ini dan menjaga kewaspadaan dapat membantu kita melindungi dari terjebak dalam skema Ponzi dan investasi yang meragukan lainnya. Jika kita memiliki keraguan, sebaiknya berkonsultasi dan pahami dulu sebelum berinvestasi, menaruh uang lebih banyak dengan penasihat keuangan dan lain-lain sebelum membuat keputusan investasi. Oleh karenanya, telitilah terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan investasi. Terima kasih telah mendengarkan sampai sejauh ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.